Silakan Pak Kades Batutua. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mulai Pak. Jadi di sini saya hanya mau menyarankan terkait dengan pengukuran dan timbang ketika nanti di lapangan. Ini mungkin perlu dilakukan dengan secara baik dan benar. Lanjut Pak Kades Batutua. Baik, Pak Kades Batutua sepertinya terkendala teknologi. Silakan Pak Kades Yomeda. Baik, terima kasih. Saya langsung saja, Bapak. Halo? Silakan Pak Kades. Baik, Bapak. Di sini saya hanya memberikan saran saja, Bapak. Kalau bisa, tolong diperketat tim dari kecamatan atau yang membidangi hal ini agar bisa aktif di dalam pelaksanaan operasi timbang, Pak. Supaya kita sama-sama melihat langsung dan bertanggung jawab akan stunting yang ada di desa atau kecamatan kami masing-masing. Yang kedua, Pak, kalau bisa peningkatkan kapasitas kader itu perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Terakhir, Pak, pengukuran bayi balita ini kami harapkan diukur dengan baik dan benar. Karena jika salah ukur, maka stunting ini tetap ada terus, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Sebelum Pak, ini saya mau tanya lebih detail. Maksudnya tim kecamatan untuk bersama-sama seperti apa maksudnya? Ya begini Bapak, karena kita berbicara tentang lintas sektor. Berarti pelaksanaan operasi timbang ini dari kecamatan juga harus adil, Pak. Ini sudah 2 tahun operasi timbang di kami. Ini tim kecamatan 1 orang pun tidak ada di sini, Pak. Karena ini kita berbicara tentang lintas sektor, Pak. Tanggung jawab stunting ini tidak hanya kepala desa saja, Pak, tetapi kita semua unsur-unsur yang terkait di dalam. Terima kasih, Bapak. Baik, kira ada yang menjadi saran dan ada yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Terima kasih Pak Kades Yomeda. Hormat Bapak. Satu lagi Pak Kades Lalukoen, silakan. Saya langsung saja bahwa di desa pada saat pelaksanaan operasi timbang pada bulan Februari dan sebelumnya, di desa ini kondisinya tidak sama. Jadi kalau tidak dilakukan sweeping, maka tidak mungkin kita bisa mencapai semua. Karena kondisi ada yang pas sakit, ada yang juga berhalangan, yang membutuhkan kita harus turun. Dan itu saya mengharapkan sweeping ini sangat penting. Dan kita dibantu oleh perangkat desa. Yang kedua, perlu juga ketelitian saat operasi timbang. Sehingga tidak terkesan kita angka stunting naik, padahal kesalahan kita sendiri karena kurang teliti. Jadi saya harapkan karena pengalaman itu terjadi, ada anak yang timbang pada Februari itu tidak masuk kategori stunting, tetapi di Agustus masuk. Padahal anaknya kita lihat kondisinya malah meningkat, bukan menurun. Kok bisa jadi stunting? Itu terjadi. Yang kedua, waktu tim datang ukur Bapak tidak terkesan buru-buru karena tugas-tugas di kantor. Saya mau berikan saran, kalau memang kita fokus untuk pelayanan operasi timbang, waktu
waktu atau hari itu kita full, jangan kita beralasan tugas. Saya rasa ini tanggung jawab kita semua, benar-benar kita mengupayakan bagaimana kita bisa laksanakan operasi timbang itu secara tuntas hari itu. Dan tentu sweeping itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kades Lalu Koen. Terhadap informasi yang dan pertanyaan saran yang sudah disampaikan, saya persilakan terlebih dahulu Pak Serwin untuk memberikan umpan balik terhadap pernyataan informasi yang disampaikan oleh peserta. Silakan Pak Serwin. Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kehadiran tim lintas sektor itu kita pantau. Kita akan selalu cek, karena nanti akan dilaporkan oleh teman-teman tenaga kesehatan yang bertugas untuk melaporkan setiap harinya. Jadi di situ kita bisa tahu posyandu mana yang misalnya camat atau aparat kecamatan mana yang belum hadir di posyandu mana. Jadi itu masukan yang baik dari Bapak Desa Siomeda. Jadi kita akan rekap nantinya ya, kita bisa rekap misalkan dalam 1-2 hari itu posyandu mana yang belum ada aparat kecamatan, itu kita bisa dapat rekapan itu. Nah itu nanti kita akan laporkan ke pimpinan soal kehadiran dari tim lintas sektor. Sehingga kita dorong tetap di setiap posyandu itu aparat kecamatan, aparat desa itu pasti harus hadir di posyandu. Jadi kalau sudah beberapa kali dari kecamatan belum hadir di Desa Siomeda misalnya, ini jadi perhatian kami. Tentu ini bagian dari koordinasi dari yang akan kami lakukan, dan kami dorong supaya nanti di Desa Siomeda tim dari kecamatan hadir di posyandu. Itu dari saya. Oh ya, sebelum saya lupa, Pak Jeki, nanti Pak Indra bisa menjelaskan tadi soal tata laksana gizi buruk. Tadi sudah masuk, tapi mungkin jaringan jadi tidak sempat ini tidak sempat jelaskan. Jadi nanti bisa kembali jelaskan sebentar. Baik, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Jeki dan Bapak Ibu semua. Mungkin saya terlambat jadi mau menjawab terkait pertanyaan dari Bu Salangga Timur terkait cara penanganan balita gizi buruk. Nah, cara penanganan balita gizi buruk ada 2 cara, yaitu melalui rawat inap dan rawat jalan. Rawat inap itu jika sasaran ditemukan gizi buruk dengan adanya penyakit penyerta seperti misalnya diare, TBC, dan lain-lain. Kalau ada penyakit penyerta, dia wajib dirujuk untuk ditangani melalui tata laksana rawat inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Namun kalau tidak ditemukan penyakit penyerta, dia akan dilayani dengan cara rawat jalan, itu menggunakan formula gizi buruk namanya formula 100. Itu bahan yang dibutuhkan tuh adalah mineral mix, susu, gula, dan minyak. Nah, biasanya kami di kesehatan untuk belanja susu, gula, dan minyak kami kendala di anggaran, makanya di beberapa desa atau di beberapa wilayah puskesmas, biasanya teman-teman puskesmas berkoordinasi dengan kepala desa terkait masalah ini sehingga bekerja sama untuk melakukan penanganan balita gizi buruk di wilayah tersebut. Mungkin itu sedikit terkait penanganan balita gizi buruk. Terus yang berikut mungkin menanggapi yang disampaikan saran dari Bapak Desa Lalu Koen terkait waktu tenaga dalam melakukan operasi timbang. Nah, biasanya kalau operasi timbang atau pelaksanaan posyandu bulanan, posyandu selalu ditutup dengan evaluasi bersama antara kader desa yang hadir dengan petugas kesehatan. Namun kalau jika ditemukan ada tenaga yang terkesan terburu-buru untuk pulang, Bapak bisa mengakses grup WA untuk segera dilaporkan supaya Kotong tahu dan Kotong bisa lakukan evaluasi, Bapak. Mungkin itu beberapa dari saya, Pak Jeki. Terima kasih. Gesa pulang. Baik, terima kasih untuk semua informasi yang untuk informasi yang sudah disampaikan. Karena sekarang Pak Kadis PMD sudah berada bersama-sama dengan kita di ruang Zoom meeting,
Karena itu kita akan mendengarkan dahulu materi penegasan atau informasi dari Pak Kadis terkait dengan pelaksanaan operasi timbang, sehingga pelaksanaan operasi timbang di tingkat desa maupun kelurahan bisa berjalan dengan maksimal. Siap, Bapak. NGO dan kamu. Sudah. Di ini gambar sana sentuh. Sudah, Bapak, sudah keluar. Selamat pagi semua, teman-teman. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Bapak. Bapak. Pagi, Bapak. Pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Sangat jelas, Bapak. Jelas. Saya ingin menyapa dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk teman-teman dari perangkat daerah, dari Bapelitbang, Pak Serwin, dari P2KB, Pak N, dari Perikanan, dari Dinkes, Pak Indra, dari teman-teman NGO, Pak Uni, dari Momentum, dari Suret, teman-teman camat, Kades, Lurah, DPD, Pak Binsa, Bapak Ditmas, KPM, kader Posyandu, dan kader-kader semua yang ada di desa. Saya senang sekali hari ini kita bertemu, tapi kesenangan saya tidak mencapai 100% karena banyak yang tidak memunculkan muka penuh keceriaan dan sukacitanya dalam Zoom meeting ini. Jangan kasih mati video, biar kita tahu, kita lihat mukanya, apakah kita senang, kita mau untuk bergabung benar, terpancar dari muka. Jadi, minta untuk dikasih muncullah muka teman-teman, entah ada di kebun, ada di rumah Posyandu atau di mana saja, tapi perlu itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan operasi timbang untuk bulan Agustus ini, saya sudah 4 hari ini secara bergiliran bertemu dengan seluruh kepala desa, saya panggil ke kantor. Salah satu poin penting adalah kaitan dengan suksesnya kegiatan operasi timbang di bulan Agustus 2023 ini. Yang perlu kita bersama siapkan, pertama bahwa kesiapan semua pelaku yang terlibat di dalam operasi timbang ini, baik itu di desa, saya bilang kepala desa, lurah, kader PKK, kader Posyandu, kader pembangunan manusia, kepala lingkungan, kepala dusun, RT, RW, Linmas, dan pendamping desa, semuanya wajib hadir di setiap posyandu. Karena kehadiran kita memberikan sebuah motivasi dan semangat, serta kehadiran kita memberikan solusi daripada setiap masalah yang kita temukan. Yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman Kades dan beberapa teman lainnya, kehadiran kita adalah memberikan solusi. Jadi setiap kita melaksanakan di akhir daripada pelaksanaan operasi timbang itu kita lakukan evaluasi, sehingga pada operasi timbang pada posyandu berikutnya tidak lagi ditemukan. Saya sudah memberikan penegasan kepada teman-teman Kades untuk dari sekarang sudah disampaikan kepada sasaran untuk tidak keluar dari desa.
Tetapi kalau memang mereka harus keluar karena ada alasan yang tidak bisa kita larang, maka cepat dikoordinasikan, dikomunikasikan untuk bisa dilakukan operasi timbang mendahului atau timbang mendahului pada dia sebelum balita atau bayi badutanya keluar daripada desa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita mendapatkan data realnya tempat dia di mana. Nanti kita akan koordinasikan untuk dilakukan timbang pada posyandu terdekat di situ. Ataupun nanti setelah pulang kita lakukan penimbangan. Tetapi yang saya tegaskan bahwa kalau bisa mereka timbang mendahului atau timbang di lokasi yang kalau masih ada di dalam Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, bisa untuk kita lakukan di tempat mereka sekarang domisili ketika mereka keluar sementara dari desa itu. Yang berikut, kesiapan data. Data sasaran itu wajib kita pegang dari sekarang. Data pendukungnya terkait dengan data-data kependudukan wajib kita pegang. Data orang tua pekerjaannya wajib kita pegang. Di RT mana, RW mana wajib itu. Sehingga tugaskan Kepala Desa Lurah, tugaskan data itu di-share kepada teman-teman RT RW. Dari sekarang sudah disampaikan door to door untuk ini tanggal sekian jadwal anak untuk ke posyandu untuk lakukan operasi timbang. Sehingga mereka tahu. Jangan ada yang masyarakat bilang, kami tidak tahu. Oh, tidak bisa begitu. Perangkat yang ada ini kita gunakan semua untuk suksesnya operasi timbang ini. Sehingga meminimalisasi semua permasalahan-permasalahan terkait dengan teknis daripada pelaksanaan kegiatan ini. Jadi, data tolong. Karena kaitan dengan data ini juga, itu berimplikasi berdampak kepada pulsa listrik, pulsa HP, pulsa data. Kalau memang sekarang ada yang tidak bisa kendalanya pulsa data, pulsa listrik, saya perintahkan ke Polres Lurah, selesaikan. Pulsa data, pulsa listrik itu bukan menjadi masalah. Karena operasi timbang tahun lalu ada yang mengeluh, dari Dinkes juga menyampaikan bahwa ada pulsa data dan sebagainya. Saya bilang tahun ini kita selesaikan. Makanya kesiapan pertama kesiapan pelaku, yang kedua kesiapan data kita. Yang berikut kesiapan peralatan kita, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sherwin, yaitu antropometri yang terstandar, dan itu sudah dilakukan juga pengadaan melalui dana desa yang sudah dikawal kurang lebih tahun lalu. Itu semua desa sudah punya, apalagi bisa di backup juga dari puskesmas. Ya, kita yakinkan bahwa data yang peralatan yang dipakai adalah peralatan yang sudah terstandarisasi. Kemudian yang berikut, ya, kita berharap bahwa kesiapan pengambil keputusan yang ada di desa dan kelurahan wajib itu. Berbeda peran antara pelaku operasi timbang dan penanggung jawab. Yang tadi disampaikan bahwa ada juga tim dari lintas sektor dari mana yang datangnya terlambat, pulangnya cepat, kemudian dari kecamatan tidak pernah datang. Penanggung jawab yaitu Kepala Desa dan Lurah segera berkoordinasi. Dan ini ada media nanti grup operasi timbang, kita akan buatkan grupnya dan itu dikomunikasikan. Sehingga jangan ada laporan bahwa Kepala Desanya tidak ada, sedangkan kita cek Kepala Desa ada. Ada laporan dari lintas sektor menyatakan kadesnya tidak ada. Setelah kita cek di lapangan, kadesnya ada. Kita tidak mau kesimpang siuran informasi seperti itu yang menimbulkan nanti ada sedikit gesekan dan efek di lapangan. Kita kerja dalam sebuah kemitraan dan kerjasama tim yang bagus. Kita menjaga untuk tidak ada gesekan-gesekan yang kita buat sehingga mengorbankan satu tujuan daripada kemanusiaan ini yang lebih baik. Itu hal yang kedua. Kemudian, hal yang ketiga, saya meminta kepada teman-teman kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan semua yang terlibat di dalamnya, untuk harus ada dalam setiap posyandu itu harus ada media promosi. Promosi tentang, ya, artinya promosi di laptop atau LCD dan sebagainya, menyesuaikan dengan kondisi di desa, tetapi betul-betul dilakukan upaya-upaya promotif untuk
kaitan dengan pengentasan penanganan stunting, angka penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pola hidup sehat di tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi hal yang penting, menjadi titik poinnya di garis bawahi teman-teman Kades. Memang saat ini Kades tugasnya banyak, tugasnya berat, tetapi itu menjadi sebuah panggilan untuk kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Kemudian kita meminta untuk evaluasi setiap hari setelah lakukan penimbangan, tetapi kita juga meminta nanti ada evaluasi setiap jam 2 siang nanti bidang PMD PSD, tapi setiap 2 minggu itu ada evaluasi melalui Zoom meeting. Sehingga kita tahu setiap 2 minggu nanti Pak Kabid PMD Pak Jeki akan mengkonsolidasikan ini untuk kita tetap melakukan evaluasi rutin. Sehingga laporan ini, setiap laporan evaluasi 2 mingguan ini kita sampaikan kepada Ibu Bupati untuk mendapatkan atensi petunjuk arahan. Nah, itu yang berikut. Yang berikut saya minta kepada kita sekalian untuk tujuan daripada kegiatan ini sangat baik, manfaatnya juga sangat baik. Mari kita, saya lupa juga ada mahasiswa KKN FKM Undana. Saya minta untuk mari kita bersama bergandengan tangan, kita sukseskan operasi timbang sehingga hasilnya validasi data, kemudian hasilnya bisa lebih baik dari tahun lalu, yaitu operasi timbang bulan Februari dan bulan Maret. Yang koordinasi lebih baik dan semua sektor buka diri untuk terlibat lebih baik. Saya untuk semua, baik itu perangkat daerah tingkat Kabupaten Rotendao, baik itu teman-teman camat, kepala desa, lurah, semua kader yang ada, kader pembangunan manusia, kader posyandu, kader PKK, kemudian Linmas, RT, RW, NGO yang ada, mari kita pertaruhkan dalam komitmen yang hari ini kita buat, sampai mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus, kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan untuk evaluasi satu provinsi, saya percaya bahwa Kabupaten Rotendao akan lebih baik dari tahun lalu terhadap pencapaian operasi timbang. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas senyuman manis daripada teman-teman semua. Terima kasih atas tatapan mata yang penuh semangat daripada teman-teman semua. Terima kasih juga ada aura kasih daripada teman-teman yang terpancar, yang memberikan satu pesan kepada kita bahwa kerja untuk anak, kerja untuk turunan, dan kerja untuk generasi Rotendao yang lebih baik ke depan. Tidak ada lagi kita lengah, tidak ada lagi kita tidak bersemangat. Terima kasih. Salam hormat untuk semua. Salam operasi timbang untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bekerja. Teriring salam dan doa untuk kerja kita lebih baik ke depan. Salam. Salam. Baik, terima kasih Bapak Kadis PMD. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya lihat Pak Lurah Mbak angkat tangan. Silakan Pak Lurah, langsung. Halo. Silakan. Halo, selamat pagi Pak Kabid. Silakan, suara dengar langsung saja Pak Lurah. Ya, siap. Enggak ada enggak itu.
Udah dibungin yang keperluan anu. Pak Lurah, Silakan. Ya, pagi. silakan Pak Lurah. Ya, Pak Kabit. Pagi. Baik, saya langsung saja terkait dengan masalah stunting Pak Kabit. Ini masalah nasional. Jadi saya harap semua stakeholder yang ada baik di kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan, Kelurahan Mokdale, kami tetap melaksanakan tugas-tugas kami dalam wilayah kerja kami, dan untuk kegiatan-kegiatan operasi timbang pada bulan Agustus kami tetap lakukan dan kami tindak lanjuti apabila ada anak yang tidak hadir di tempat posyandu, kami tetap tindak lanjuti, yaitu kami bisa menjemput dan bawa ke tempat posyandu. Yang berikut Pak Kabit. Silakan Pak Lurah. Ya. Masalah stunting untuk Kabupaten Rotendao ini masalah nasional. Jadi saya harap semua stakeholder yang ada di Kabupaten Rotendao, baik itu dari kabupaten, dari kecamatan, dan kelurahan, kami tetap bekerja sama bersama-sama dengan bidan, perawat yang ada, KPM yang ada di Kelurahan Mokdale, untuk kami sama-sama melaksanakan tugas-tugas di wilayah Kelurahan Mokdale. Yang berikut, kami dari Mokdale juga, kami harap dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan data-data terkait dengan stunting dan gizi buruk, gizi kurang, apakah dari bulan Februari pada saat operasi timbang ada perubahan, supaya pada operasi timbang pada bulan Agustus kami bisa tindak lanjuti. Yang berikut, kami dari Kelurahan Mokdale juga, kami akan bekerja sama dengan bidan kader untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada terkait dengan operasi timbang pada bulan Agustus. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Jeki. Pak Jeki. Baik. Terima kasih untuk saran masukan dari Pak Lurah Mokdale. Selanjutnya saya persilakan dari Dinas P3A P2KB untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan operasi timbang, terutama kehadiran para kader dari DP3A P2KB. Saya persilakan. Waktu 5 menit, Pak Hen. Baik, terima kasih Bapak Jeki. Selamat pagi Bapak Ibu, Camat, Kepala Desa, para kader semua, dan Bapak Kadis PMD. Yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait kehadiran OPD. Kehadiran kami di tingkat lapangan adalah lewat para PKB kami atau penyuluh keluarga berencana yang ada di tiap-tiap kecamatan, maupun staf kami yaitu para pembantu penyuluh keluarga berencana desa atau PPKBD, di mana status PPKBD ini ada juga sebagai kader posyandu, ada juga sebagai kader di tingkat desa. Sehingga mungkin dalam satu orang kader, dia akan membawahi beberapa OPD. Antara lain OPD kami yaitu dari DP3A P2KB. Hal yang kedua, berkaca dari pelaksanaan operasi timbang kemarin, kami
membantu juga dalam menghadirkan para sasaran ke lokasi posyandu. Yaitu kami, teman-teman yang ada di PKB yang ada di tingkat kecamatan, kami dibekali dengan kendaraan operasional atau kendaraan dinas kami, yaitu motor penyuluhan. Dalam hal ini dapat dimanfaatkan tenaga kami juga untuk menghadirkan para sasaran lokasi penimbangan maupun bergerak dari titik penimbangan yang ke titik penimbangan yang lain. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Bapak Jeki, Bapak Camat maupun Bapak Ibu Kepala Desa dan para kader yang hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hen. Saya persilakan Pak dua penanya lagi sebelum nanti kita closing rapat kita. Yang pertama Pak Kades Badale, silakan. Baik, selamat pagi Bapak, izin Bapak Kadis dan Bapak Ibu pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam ruang rapat kita pada pagi hari ini. Mungkin ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk pada prinsipnya kita siap untuk suksesnya proses penimbangan di bulan Agustus dengan berbagai hal-hal atau tindakan-tindakan teknis yang akan kita buat sehingga penimbangan ini dapat sukses bersama. Terkait dengan penentuan angka stunting di desa maupun angka kita di kabupaten, saya mengikuti tindak lanjut rapat kita bersama UNICEF kemarin di ruang TWUPP bahwa sesuai dengan PMK terbaru yang masuk atau dikatakan stunting itu sudah harus dirujuk atau diperiksa secara lengkap di dokter spesialis anak. Oleh karena itu harapan saya aturan ini bisa kita terapkan sehingga angka ini kita bisa tahu kalau lewat dokter kita bisa pastikan bahwa dokter punya diagnosa dan data real itu akan kita dapat. Kalau kita hanya lewat penimbangan maka saya yakin ya kondisi yang terjadi di kita desa semua anak stunting 12 orang ini mereka gizi baik. Nah, sesuai dengan rujukan yang setelah kita bangun bersama atau juga komitmen yang kita bangun bersama rapat dalam UNICEF itu, saya berharap ini menjadi tindak lanjut sehingga data-data itu kita akan uji lagi lewat pemeriksaan secara lengkap di dokter spesialis anak. Yang berikut terkait dengan data-data nama-nama kader, terkhusus kader KB yang ada di desa kami sampai hari ini untuk Pak Dale saya tidak tahu siapa. Sehingga kalau bisa dari KB memberikan kita data nama-nama kader yang ada di payungnya KB untuk kita berkoordinasi dengan mereka bagaimana kita punya kebersamaan dalam membangun bersama di desa-desa kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Kades Badale. Karena saran kita tampung. Untuk memberikan gambaran sedikit terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kades Badale, saya kira ada Pak Indra mungkin bisa memberikan feedback. Baik, karena saya lihat tidak ada lagi umpan balik dan sudah ada pemberian informasi materi penegasan kepada kita semua pada hari ini, maka inti dari rapat kita hari ini adalah bahwa
Operasi timbang ini wajib 100% sasaran hadir. Karena itu kita maksimalkan semua potensi yang ada agar sasaran hadir. Terkait langkah-langkah yang harus disiapkan, nanti kami akan kirimkan via grup untuk kita selesaikan. Salah satu hal penting yang harus kita selesaikan secepatnya hari ini adalah desa segera atau kelurahan segera menyiapkan data setiap sasaran berupa KK yang ada untuk disimpan di desa atau kelurahan, sehingga selanjutnya dipakai sebagai data entrian oleh tenaga gizi. Yang kedua, hasil hari ini secara detail dan secara teknis kami akan bagi di grup untuk ditindaklanjuti. Karena itu setelah ini, Bapak Ibu tinggal menunggu untuk kami sampaikan secara teknis dan secara detail apa yang harus dilakukan dan di follow up sehingga proses operasi timbang kita di desa dengan target kita 100% sasaran hadir itu bisa kita laksanakan. Saya kira demikian. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Ibu perwakilan OPD. Terima kasih juga NGO, terima kasih para kader, para mahasiswa, dan semua kita yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu kembali dalam ruang Zoom meeting selanjutnya.